Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 2411130, mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat peta mulai dari peta kabupaten hingga peta desa dengan menggunakan aplikasi QGIS. Dan nanti di akhir, kita akan menggabungkan hasil peta-peta tersebut dengan menggunakan aplikasi Canva. Tugas ini diberikan oleh Bapak Fikri Allawi selaku dosen praktikum pemetaan dan sistem informasi geografis. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, buka dulu aplikasi QGIS-nya, lalu cari XYZ, klik bagian Google Earth, lalu klik layer, klik titik 3, masukkan GADM, lalu add, pilih bagian 3. Kemudian klik GADM, cari filter, klik name 2, cari Kabupaten Garut, dan klik OK. Maka akan muncul tampilannya. Lalu, klik GADM, pilih Properties, klik Simbologi, sehingga simbolnya diganti ke Kategoris. Value-nya pilih name 3, lalu Classify. Kita pilih bagian yang tidak terpakainya lalu buang. Selanjutnya, kita pilih Labels. Nah, non-labelsnya kita ganti ke single labels dan value-nya kita ganti ke name 3. Nah, di sini kita atur warna fontnya. Dan kalau misalkan udah diatur, kita klik apply dan OK. Nah, Google Earth-nya kita hilangkan. Nah, udah muncul tampilan Kabupaten Garut. Selanjutnya kita buat layout-nya. Caranya Ctrl P atau bisa klik aja tanda yang di atas. Dan jangan lupa kasih nama Kabupaten Garut. Lalu klik OK. Lalu jangan lupa di zoom. Setelah itu kita buat kotak dulu dengan klik rectangle. Disesuaikan aja. Lalu masukin peta yang sudah kita buat dengan cara klik Add Maps dan jangan lupa untuk merubah skalanya supaya lebih kelihatan besar. Nah, tinggal kita sesuaiin aja. Jangan lupa harus di tengah. Kalau sudah, kita klik frame. Lalu di bagian grid kita tambah dan atur-atur saja untuk memunculkan titik koordinatnya. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian klik yang bagian draw, dan jangan lupa yang left-nya kita bagian horizontal itu kita ganti ke vertikal, dan yang bagian right-nya juga kita ubah juga sama ke vertikal. Kalau sudah, kita buat kotak lagi untuk ngasih keterangan yang ada di peta tersebut. Kita atur-atur saja semenarik mungkin. Lalu kita kasih teks. Untuk judulnya kita kasih nama Peta Kabupaten Garut, batas wilayah kecamatan tahun 2025. Ini contoh ya. Kemudian kita atur-atur saja mulai dari posisi sama fontnya atau ukurannya juga. Aku pilih yang agak tebal karena ini tuh judulnya. Jadi pilih yang tebal. Lalu aku tambahin garis ya supaya ada jarak juga. Ya, kita atur-atur saja. Kemudian kalau misalkan udah diatur-atur, kita masukkan keterangannya ya dengan klik add legends. Nah, kemudian kita atur saja ya supaya kelihatan rapi juga. Nah, di sini aku mau ngatur yang GADM itu dirubah ke kecamatan. Kecamatan itu jadi apa aja.
Nah, kalau misalkan udah, kita atur-atur lagi aja, dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya kita kasih elemen, itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, saya pilih yang ini aja, kemudian atur-atur dan jadilah peta Kabupaten Garut. Oke, sekarang kita akan buat peta Kecamatan Pendai. Caranya kayak yang tadi, klik layer, kemudian klik titik 3, masukkan GADM, lalu add, dan jangan lupa pilih bagian 4, lalu close. Kemudian klik GADM, klik filter, masukkan name 3, sama dengan cari Kecamatan Pendai, atau bisa diketik juga. Kalau udah, kita klik aja, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul bagian Kecamatan Pendai. Lalu, klik GADM-nya, klik Properties. Di bagian Labels-nya, kita ubah. Nah, di bagian Value, kita ganti ke Name 4. Atur untuk warna font-nya. Ini pilih nomor hitam, klik OK. Bisa di-apply dulu, klik OK. Nah, maka akan muncul namanya. Kemudian kita masuk ke properties lagi. Nah, kalau udah, kita ke simbologi, diganti ke kategoris, lalu pilihnya name 4, dan jangan lupa classify. Pilih yang enggak dibutuhkan, kita hilangin aja. Kemudian apply, kalau OK. Nah, maka tampilannya itu akan berubah menjadi seperti ini. Agar tampilan menjadi transparan, kita masuk ke vektor, kemudian jangan lupa pilih difference. Yang titik 3-nya kita masukkan GADM-nya. Nah, kalau misalkan udah, kita buka dan jangan lupa di klik run. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, maka tampilannya akan berubah. Selanjutnya, klik difference, kemudian ke properties. Nah, kita rubah ke warnanya jadi putih dan opacity-nya juga diturunin. Kalau udah, yang bagian GADM-nya juga kita ubah ke kategoris, dan jangan lupa kita atur-atur lagi biar tampilannya itu jadi transparan. Sama kayak yang tadi ya, opacity-nya juga kita turunin supaya lebih transparan juga. Selanjutnya kita akan input jalan dan juga gedung. Caranya kita ke vektor. Nah, kebetulan aku sudah ngedownload bagian jalan dan juga gedungnya, jadi kita tinggal input aja. Nah, kemudian pilih bagian yang kedua dan juga ketiga ya. Kalau misalkan udah, kita tinggal add dan juga close, maka akan muncul tampilan jalan dan juga gedungnya. Nah, kalau sudah, kita ke layout. Untuk pembuatan layout hampir sama kayak yang kita buat pada peta Kabupaten Garut, hanya sekarang kita akan rubah mulai dari skala sama keterangan peta. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk layout kebetulan tahapan caranya itu sesuai dengan yang Kabupaten Garut, sehingga biar tidak mengganggu waktu lama, jadi aku udah setting dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk membuat peta desa, sebenarnya sama kayak membuat peta kabupaten dan juga peta kecamatan. Hanya saja yang membedakannya itu adalah di GADM-nya. Kalau peta desa, kita menggunakan GADM bagian 4. Nah, kita cari file GADM-nya, kemudian pilih yang bagian GADM 4-nya. Nah, kemudian muncul. Selanjutnya masuk ke filter. Nah, kemudian pilihnya bagian yang 4. Lalu karena aku domisilinya orang Pendai, maka aku klik aja yang bagian Pendai. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan Desa Pendai. Kita zoom.
Lalu kita klik GADM-nya, kemudian pilih properties. Sudah itu simbologinya kita ubah ke kategoris, lalu pilih name 4. Classify, kemudian di labelsnya juga kita ubah ke name 4. Kalau sudah, kita ubah warnanya, warna untuk fontnya. Lalu kita akan ubah si tampilan Google Earth-nya menjadi transparan dengan cara yang sama yang tadi pas kita buat peta kecamatan. Caranya sama, sesuai dengan yang tadi, kita tinggal ikuti aja yang tadi. Nah, di sini opacity-nya aku mau turunin dulu. Nah, udah agak transparan. Kemudian yang bagian GADM-nya juga kita opacity-nya di nolin. Nah, jadi kayak gini. Kita lanjut buat layout, dan untuk layout itu pembuatannya sama kayak pas kita buat peta kabupaten dan juga kecamatan, dan aku udah buat settingan layoutnya supaya lebih cepat. Dan ini tampilan layout dari Desa Bendey. Selanjutnya, karena kita udah buat peta, mulai dari peta Kabupaten Garut, peta kecamatan, dan juga desa, kita akan gabungkan peta-peta tersebut di satu poster. Nah, kita tinggal buka aja aplikasi Canva, karena kebetulan aku udah buat posternya, jadi kita tinggal klik aja poster yang udah aku buat. Nah, ini dia poster yang sudah aku buat. Biar lebih jelas, kita zoom aja. Nah, jadi ini ya poster yang sudah aku buat, mulai dari peta kabupatennya, kemudian peta kecamatannya, peta desanya, dan tidak hanya itu juga aku masukin juga profil desanya juga, biar lebih detail gitu. Oke, itu saja pembahasannya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.